warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Putri Camela, NIM 2521088, akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel. Video ini dibuat untuk salah satu syarat ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Apa saja yang akan saya jelaskan? Ada 5 materi, yaitu yang pertama, konsep umum jaringan nirkabel. Yang kedua, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel. Yang ketiga, konsep umum WPAN. Yang keempat, konsep umum WLAN. Dan yang kelima, jenis keamanan WLAN. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau disebut juga dengan jaringan tanpa kabel adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau teknologi inframerah sebagai media transmisi untuk menghubungkan perangkat tanpa perlu menggunakan kabel fisik. Dalam jaringan ini, data dikirim dan diterima melalui udara, memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, tabel, dan perangkat lainnya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara nirkabel. Adapun karakteristik utama dari jaringan nirkabel, yaitu yang pertama, media transmisi. Media transmisi yang digunakan yaitu gelombang radio atau inframerah sebagai media untuk mentransmisikan data antar perangkat. Yang kedua, mobilitas. Memungkinkan perangkat bergerak bebas dalam jangkauan sinyal tanpa kehilangan koneksi, memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan dengan jaringan kabel. Yang ketiga, instalasi mudah. Pada jaringan nirkabel tidak memerlukan kabel fisik sehingga instalasinya lebih sederhana dan lebih cepat, terutama di area yang sulit dijangkau oleh kabel. Yang keempat, jangkauan. Jangkauan jaringan nirkabel tergantung pada teknologi dan kekuatan sinyal yang digunakan dengan area jangkauan yang bisa bervariasi dari beberapa meter sehingga beberapa kilometer. Yang kelima, keamanan. Memerlukan langkah-langkah keamanan tambahan seperti enkripsi dan autentikasi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan tidak interferensi. Selain dari karakter utama jaringan nirkabel, saya juga akan menjelaskan contoh dari jaringan nirkabel tersebut. Yang pertama itu ada WiFi. WiFi merupakan teknologi nirkabel yang paling umum digunakan pada rumah, kantor, dan tempat umum lainnya untuk menyediakan akses internet dan jaringan lokal. Yang kedua yaitu Bluetooth. Bluetooth ini digunakan untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat seperti ponsel, headset, dan perangkat IoT. Yang ketiga, seluler atau mobile network. Menggunakan teknologi seperti 4G, 5G untuk menyediakan komunikasi nirkabel yang luas bagi perangkat mobile. Yang keempat, ada Zigbee. Zigbee ini digunakan dalam aplikasi rumah pintar dan IoT untuk komunikasi jarak pendek dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Adapun keuntungan dari jaringan nirkabel yaitu yang pertama, fleksibilitas. Fleksibilitas ini memungkinkan koneksi dari berbagai lokasi tanpa terikat kabel. Yang kedua, mobilitas. Sebagai pengguna dapat
bergerak dan tetap terhubung ke jaringan meskipun jaraknya jauh. Yang ketiga, skalabilitas. Pada skalabilitas ini mudah menambahkan perangkat baru tanpa perlu instalasi kabel tambahan. Yang keempat, efisiensi biaya. Mengurangi biaya instalasi dan perawatan kabel merupakan keuntungan dari jaringan nirkabel tersebut. Dari keuntungan mungkin ada juga kekurangan dari jaringan nirkabel, itu seperti interferensi, yaitu sinyal nirkabel dapat terganggu oleh perangkat lain atau hambatan fisik seperti dinding. Yang kedua, mungkin keamanan, rentan terhadap serangan dan penyadapan jika tidak dilindungi dengan baik. Yang ketiga, kecepatan dan kekuatan sinyal. Kecepatan dan kekuatan sinyal ini dapat bervariasi tergantung pada jarak, interferensi, dan jumlah perangkat yang terhubung. Selain dari tadi, mungkin ada juga manfaat dari jaringan kabel. Yang pertama yaitu mobilitas dan fleksibilitas. Pengguna dapat bergerak bebas di dalam jangkauan sinyal jaringan nirkabel tanpa kehilangan koneksi, karena memungkinkan pekerja dan aktivitas lainnya dilakukan di berbagai lokasi. Yang kedua, kemudahan instalasi dan skalabilitas. Pemasangan jaringan nirkabel lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan jaringan kabel, terutama di daerah atau area yang sulit dijangkau oleh kabel. Penambahan perangkat baru ke jaringan nirkabel juga lebih sederhana dan tidak memerlukan instalasi kabel tambahan. Yang ketiga, efisiensi biaya. Mengurangi biaya pemasangan dan pemeliharaan kabel, terutama di lingkungan yang luas atau bangunan yang bertingkat. Jaringan nirkabel juga dapat mengurangi kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang kompleks. Yang keempat, akses internet yang mudah. Akses internet yang mudah ini merupakan maksud dari memungkinkan akses internet dari berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan laptop di berbagai lokasi, termasuk di rumah, kantor, kafe, bandara, dan tempat umum lainnya. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Memungkinkan akses internet dan komunikasi secara real-time, meningkatkan kolaborasi dan produktivitasnya karyawan yang dapat bekerja di berbagai lokasi. Yang keenam, mendukung perangkat IoT atau Internet of Things. Jaringan nirkabel ini memungkinkan koneksi dan komunikasi antara perangkat IoT seperti sensor pintar, perangkat rumah tangga pintar, dan sistem keamanan lainnya. Yang ketujuh, mendukung pembelajaran dan pendidikan. Maksudnya memungkinkan akses internet yang mudah di institusi pendidikan, mendukung pembelajaran online, e-book, dan sumber daya pendidikan digital lainnya. Selain manfaat, ada juga jenis-jenis dari jaringan nirkabel, yaitu yang pertama ada WLAN atau disebut juga dengan wireless local area network. WLAN ini memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat yang saling bertukar data dan informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point dan SSID untuk jaringan internet yang lebih luas. WLAN biasanya dipakai pada tempat-tempat wilayahnya yang lebih kecil, seperti perkantoran, sekolah, perpustakaan, dan lainnya. Yang kedua ada WMAN, atau singkatan dari Wireless Metropolitan Area Network. Ini dapat saling
menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan. Contohnya pada gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaring ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Yang ketiga ada W1 atau disebut juga dengan Wireless Wide Area Network. Dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari arah jauh. Jangkauannya sangat luas, dapat mencakup satu negara karena menggunakan sistem satelit. Contohnya yaitu 2G, 3G, dan sebagainya. Yang keempat ada WPAN. WPAN ini singkatan dari Wireless Personal Area Network. Adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil di antara semua jenis jaringan nirkabel. Karena jarak yang dapat dijangkau WPAN hanyalah sekitaran 10 meter. Contoh pada jaringan WPAN yaitu Bluetooth yang tersemat di smartphone, laptop, dan tablet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Selain dari konsep umum, perangkat keras juga akan saya jelaskan, yaitu di mana perangkat keras jaringan nirkabel yaitu komponen fisik yang memungkinkan komunikasi dan koneksi antar perangkat tanpa menggunakan kabel. Ada beberapa perangkat keras yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu router nirkabel. Router nirkabel adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan eksternal seperti internet. Router ini mengelola dan mengarahkan lalu lintas data, serta menyediakan koneksi nirkabel ke berbagai perangkat. Yang kedua, access point. Access point berfungsi sebagai hub pusat untuk perangkat nirkabel, memungkinkan mereka terhubung ke jaringan kabel ataupun jaringan nirkabel lainnya. Access point memperluas jangkauan jaringan nirkabel dan meningkatkan jumlah perangkat yang terhubung. Yang ketiga ada modem. Modem menghubungkan jaringan rumah atau kantor dengan penyedia layanan internet, disebut juga dengan ISP. Modem berupa modem kabel, DSL, atau serta optik, dan seringkali digabungkan dengan router dalam satu perangkat. Yang keempat, antena nirkabel. Antena digunakan untuk memperkuat sinyal nirkabel dan meningkatkan jangkauan dan kualitas koneksi. Ada berbagai jenis antena seperti omnidirectional yang menyebarkan sinyal ke segala arah dan direksional yang memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu. Yang kelima ada adaptor nirkabel. Adaptor nirkabel ini merupakan perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lainnya yang tidak memiliki kemampuan nirkabel bawaan untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Yang keenam yaitu repeater atau extender nirkabel. Merupakan berguna untuk memperluas jangkauan sinyal nirkabel dengan menerima sinyal dari router ataupun access point dan kemudian memancarkannya kembali. Repeater ini sangat berguna di area dengan sinyal yang lemah atau banyaknya hambatan fisik. Dan yang ketujuh, kamera IP nirkabel. Kamera IP nirkabel ini digunakan untuk pengawasan dan keamanan. Kamera ini terhubung ke jaringan nirkabel dan dapat diakses dari jarak jauh melalui internet untuk melihat video secara real time. Yang ke-8 ada IoT device atau perangkat IoT, Internet of Things.
Berbagai perangkat IoT seperti sensor pintar, lampu pintar, dan alat rumah tangga pintar lainnya menggunakan koneksi nirkabel untuk berkomunikasi satu dengan lainnya dengan jaringan pusat. Perangkat-perangkat yang saya jelaskan tadi bekerja sama untuk membentuk jaringan nirkabel yang dapat digunakan di rumah, kantor, ataupun area publik lainnya untuk menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan komunikasi serta akses internet tanpa kabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep umum WPAN. Adapun konsep umum dari WPAN yaitu WPAN atau disebut juga dengan Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat pribadi. WPAN memungkinkan perangkat seperti komputer, ponsel, tablet, headset, dan perangkat lainnya untuk berkomunikasi dan bertukar data dalam radius yang relatif kecil, biasanya dalam beberapa meter. Adapun karakteristik utama dari WPAN yaitu jarak pendek. WPAN biasanya mencakup area yang sangat terbatas, umumnya dalam radius sekitar 10 meter. Hal ini membuatnya lebih ideal untuk komunikasi antar perangkat pribadi yang berada dekat satu sama lainnya. Yang kedua, konsumsi daya rendah. WPAN dirancang untuk perangkat yang seringkali memiliki keterbatasan daya, seperti perangkat mobile dan perangkat IoT. Konsumsi daya yang lebih rendah adalah karakteristik yang paling penting untuk memperpanjang masa pemakaian pada baterai si pengguna. Yang ketiga, kemudahan konektivitas. WPAN memungkinkan koneksi cepat dan mudah antar perangkat tanpa perlu konfigurasi yang rumit. Pemasangan perangkat seringkali dilakukan dengan langkah-langkah yang sederhana. Adapun teknologi dari WPAN yaitu Bluetooth merupakan salah satu teknologi WPAN yang paling umum digunakan. Yang kedua, mungkin ada Zigbee, merupakan teknologi yang sering digunakan dalam aplikasi rumah pintar dan IoT. Zigbee memiliki konsumsi daya yang sangat rendah dan cocok untuk jaringan sensor nirkabel. Yang ketiga ada infrared. Teknologi ini menggunakan sinar inframerah untuk komunikasi antar perangkat. Biasanya digunakan dalam remote control dan beberapa aplikasi lainnya. Yang keempat ada ultra wideband. Teknologi WPAN yang menerapkan kecepatan transfer data tinggi dengan konsumsi daya yang relatif rendah. UWB digunakan untuk aplikasi yang memerlukan transfer data yang cepat dan akurat, seperti pelacakan lokasi dalam ruangan. Adapun keuntungan dari WPAN yaitu yang pertama probabilitas. Yang dimaksud dengan probabilitas adalah memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung tanpa perlu kabel dan memberikan kenyamanan yang mobilitas. Yang kedua, kemudahan pengguna. Pemasangan dan koneksi yang mudah membuat WPAN sangat user-friendly. Yang keempat, efisiensi daya. Teknologi WPAN dirancang untuk menghemat daya yang penting untuk perangkat yang bergantung pada baterai. Yang keempat ada keamanan.
Banyaknya teknologi WPAN menyediakan enkripsi dan untuk menjaga keamanan data yang ditransmisikan. Selain keuntungan, ada juga kekurangan dari WPAN, jarak terbatas. WPAN hanya efektif dalam jarak yang pendek, itu tadi sekitaran 10 meter, yang memungkinkan tidak cocok dengan semua aplikasi. Yang kedua, interferensi. Teknologi WPAN ini seperti Bluetooth dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi radio yang sama. Yang ketiga, ada kecepatan transfer data. Meskipun cukup banyak aplikasi, kecepatan transfer data WPAN memungkinkan tidak cukup untuk aplikasi yang memerlukan bandwidth yang tinggi. Contoh manfaat WPAN dalam kehidupan sehari-hari yaitu headset Bluetooth memungkinkan pengguna untuk menerima panggilan atau mendengarkan musik tanpa kabel, perangkat wireless, perangkat nirkabel, dan sistem keamanan rumah seperti sensor dan kamera yang terhubung ke hub pusat untuk memantau rumah dan memberikan notifikasi ke perangkat mobile. Dapat disimpulkan, WPAN menyediakan solusi yang praktis dan efisien untuk kebutuhan komunikasi jarak pendek, mendukung berbagai aplikasi, dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas si pengguna. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep umum WLAN. WLAN atau disebut juga dengan Wireless Local Area Network adalah jenis jaringan lokal yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas, seperti rumah, kantor, dan kampus. WLAN memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan printer untuk berkomunikasi dari berbagai sumber daya tanpa memerlukan kabel fisik. Adapun karakteristik utama dari WLAN yaitu yang pertama, media transmisi nirkabel. WLAN menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi untuk mengirim dan menerima data antar perangkat. Yang kedua yaitu frekuensi. WLAN umumnya beroperasi pada dua pita frekuensi utama, yaitu 2.4 GHz dan 5 GHz. Yang ketiga, standar IEEE 802.11. WLAN didasarkan pada standar yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineering atau disebut juga dengan IEEE seperti 802.11A garing B garing G garing N garing AC garing AX yang menentukan kecepatan, jangkauan, dan metode enkripsi. Adapun komponen dari WLAN yaitu access point. Access point merupakan perangkat yang memancarkan sinyal nirkabel dan menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Access point berfungsi sebagai hub pusat dalam jaringan WLAN. Yang kedua, router nirkabel. Kombinasi dari router dan access point dalam satu perangkat. Router nirkabel menghubungkan jaringan lokal ke internet dan menyediakan akses nirkabel untuk perangkat. Yang ketiga, client device. Perangkat seperti komputer, smartphone, dan yang lainnya terhubung ke WLAN untuk berkomunikasi dan mengakses sumber daya jaringan. Yang keempat, Wireless Network Interface Card atau WNIC adalah adaptor yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan WLAN. Banyak perangkat
Drone memiliki WNIAC Bapan. Keamanan dari WLAN yaitu WPA, WPA2, dan WPA3. Protokol yang digunakan untuk melindungi jaringan WLAN yaitu WPA2 adalah standar umum yang menawarkan enkripsi yang kuat, sementara WPA3 adalah versi terbaru dengan peningkatan keamanan. Yang kedua, SSID, Service Set Identifier, adalah nama unik yang mengidentifikasi jaringan WLAN. SSID digunakan untuk perangkat untuk menemukan dan terhubung ke jaringan yang lebih tepat. Yang ketiga, enkripsi merupakan proses pengubah data menjadi format yang hanya bisa dibaca oleh perangkat yang berwenang, melindungi data dari akses yang tidak sah. Adapun topologi WLAN, yang pertama ad hoc mode, yaitu jaringan peer-to-peer di mana perangkat terhubung langsung satu sama lain tanpa menggunakan access point. Yang kedua, infrastruktur mode, di mana jaringan perangkat terhubung ke access point yang terhubung ke jaringan kabel, memungkinkan akses internet dan komunikasi antar perangkat. Adapun keuntungan dari WLAN yaitu yang pertama, mobilitas. Pengguna dapat bergerak secara bebas dalam jangkauan sinyal nirkabel tanpa kehilangan koneksi, meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas. Yang kedua, instalasi mudah. Tanpa perlu kabel fisik, instalasi jaringan lebih cepat dan lebih mudah, terutama di area yang sulit dijangkau kabel. Yang ketiga, skalabilitas. Mudah menambah perangkat baru ke jaringan tanpa perlu instalasi kabel tambahan. Yang keempat, akses bersama. Memungkinkan perangkat berbagi sumber daya seperti printer dan koneksi internet dengan mudah. Selain keuntungan, ada juga tantangan dari WLAN. Yang pertama, interferensi. Sinyal nirkabel dapat terganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama, seperti microwave dan perangkat Bluetooth. Yang kedua, keamanan. Jaringan WLAN lebih rentan terhadap serangan dan penyadapan dibandingkan jaringan kabel, memerlukan langkah-langkah keamanan tambahan. Yang ketiga, jangkauan terbatas. Jangkauan sinyal nirkabel terbatas dan dapat dipengaruhi oleh hambatan fisik seperti dinding ataupun lantai. Selain itu, adapun manfaat dari WLAN. Yang pertama, pengurangan biaya, mengurangi kebutuhan akan kabel dan infrastruktur fisik yang dapat mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan jaringan. Yang kedua, dukungan untuk perangkat beragam. WLAN mendukung berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT, memungkinkan mereka berkomunikasi melalui mengakses jaringan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan akses nirkabel yang mudah dan cepat, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan kolaboratif baik di dalam kantor maupun saat bergerak. Contoh manfaat WLAN dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, WLAN memungkinkan anggota keluarga untuk mengakses internet dari berbagai perangkat seperti laptop, ponsel, dan smart TV, serta menghubungkan rumah pintar seperti lampu dan termostat. Di kantor, karyawan dapat mengakses jaringan perusahaan dari laptop ataupun ponsel.
di mana saja asalkan di dalam kantor. Di sekolah dan universitas, WLAN memungkinkan siswa dan staf untuk mengakses sumber daya pendidikan online seperti e-book, platform pembelajaran di berbagai lokasi kampus. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan WLAN. Keamanan wireless local area network ini sangat penting untuk melindungi data dan komunikasi dari akses yang tidak sah. Ada beberapa jenis protokol dan metode keamanan yang digunakan dalam jaringan WLAN. Yang pertama, Wide Equivalent Privacy atau WEP. WEP adalah protokol keamanan nirkabel pertama yang diperkenalkan sebagai bagian dari standar IEEE 802.11 pada akhir 1990-an. Kelebihan dari WEP ini mudah diimplementasikan dan diaktifkan pada sebagian besar perangkat nirkabel yang lama. Adapun kekurangan dari WEP ini sangat rentan terhadap serangan karena metode enskripsinya dan autentikasinya sangat lemah. Saat ini WEP dianggap tidak aman dan tidak lagi direkomendasikan untuk digunakan. Yang kedua, Wi-Fi Protection Access atau WPA. WPA diperkenalkan sebagai pengganti WEP dengan peningkatan keamanan melalui pengguna protokol Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Kelebihan dari WPA ini adalah lebih aman dibandingkan WEP karena TKIP yang memperbaiki banyaknya kelemahan WEP. Kekurangannya pun, WPA juga memiliki kelemahan dan rentan terhadap berbagai serangan. Yang ketiga ada WPA2. WPA2 merupakan pengganti dari WPA dan menggunakan Advanced Encryption Standard atau disebut juga dengan AES untuk enskripsi yang merupakan standar yang jauh lebih aman dibandingkan TKIP. Kelebihan dari WPA2 ini adalah merupakan protokol keamanan WLAN yang paling umum digunakan dan sangat aman jika dikonfigurasi dengan benar. Yang kedua, mendukung mode pribadi dan mode enterprise. Kekurangan dari WPA2 ini rentan terhadap serangan brute force jika menggunakan kata sandi yang lemah. Yang keempat ada WPA3. WPA3 adalah peningkatan dari WPA2 dengan fitur keamanan tambahan dan peningkatan perlindungan untuk pengguna. Kelebihannya, proteksi lebih kuat terhadap serangan brute force dengan menggunakan simulate neos. Yang kedua, menyediakan enskripsi data walaupun jaringan tidak memerlukan kata sandi. Yang ketiga, perlindungan lebih baik untuk jaringan IoT dengan WPA3 Enterprise. Kekurangannya, tidak semua perangkat mendukung WPA3, terutama perangkat yang lebih lama. Yang kelima ada Extensible Authentication Protocol atau IAP. Adalah kerangka kerja autentikasi yang digunakan dalam jaringan WLAN untuk menyediakan autentikasi yang lebih kuat. Biasanya digunakan dalam lingkungan enterprise. Kelebihannya mendukung berbagai metode autentikasi seperti IAP, TLS, IAP TTLS, PAP yang memungkinkan fleksibilitas dan keamanan tinggi. Kekurangannya, implementasi yang lebih kompleks dibandingkan metode keamanan pribadi. Yang keenam adalah Service Set Identifier.
adalah menyembunyikan SSID jaringan agar tidak terlihat oleh perangkat yang mencari jaringan WiFi. Kelebihannya menambah lapisan keamanan dasar dengan tidak menyerahkan nama jaringan secara terbuka. Kekurangannya tidak dianggap sebagai metode keamanan yang kuat karena SSID masih dapat dideteksi oleh perangkat yang lebih canggih menggunakan teknik sniffing. Yang ketujuh yaitu Media Access Control atau MAC. Merupakan pengizinan hanya perangkat dengan alat MAC tertentu untuk terhubung ke jaringan. Kelebihannya yaitu menambah lapisan kontrol akses dengan membatasi perangkat yang dapat terhubung ke jaringan. Adapun kekurangannya mudah bypass oleh penyerangan yang dapat meniru alamat MAC perangkat yang dapat diizinkan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu mengamankan jaringan WLAN adalah proses membutuhkan implementasi beberapa lapisan keamanan. Dengan menerapkan protokol keamanan yang tepat dan mengikuti praktik terbaik, risiko terhadap serangan pada jaringan WLAN dapat diminimalkan. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan dan dapat saya tampilkan pada video ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.